Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dari kelas SI Bilingual 5B yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, Bapak Dr. Fatoni STM MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari proyek kami dari kelompok 8 yang berjudul Proyek Sistem Point of Sale dan Manajemen Keuangan Bewokti. Lanjut masuk ke bagian yang pertama, yaitu bab 1 bagian pendahuluan. Masuk ke latar belakang. Nah, jadi latar belakang kami mengambil sistem point of sale ini karena kami melihat masalah yang sering terjadi di UMKM, terkhusus pada bagian keuangan dan pencatatan. Nah, masalahnya itu biasanya terdiri dari kesalahan pencatatan, kesalahan input data, terus laporan keuangan yang tidak real time, serta berbagai kendala-kendala yang ada terkait keuangan gitu. Karena sistem ini hadir untuk menggantikan proses yang manual sehingga lebih integrasi dan otomatis. Masuk ke rumusan masalah. Nah, jadi ada 4 poin rumusan masalah kami, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem point of sale. Yang kedua, bagaimana merancang sistem kasir yang dapat menangani proses input menu. Yang ketiga, bagaimana merancang modul pembukuan yang mampu mencatat semua transaksi. Yang keempat, bagaimana merancang interface yang dapat digunakan oleh kasir itu dengan mudah gitu. Nah, masuk ke tujuan proyek. Adapun tujuan proyek ini yakni menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi di bagian keuangan dari UMKM tersebut. Nah, lebih tepatnya tujuan kami yaitu mempermudah pencatatan dan transaksi secara otomatis sehingga lebih cepat, rapi, dan terhindar dari kesalahan input data. Dan juga sistem ini bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan sederhana seperti laba rugi, pengeluaran, dan saldo kas yang akurat serta mudah dipahami oleh pemilik UMKM. Nah, baik. Masuk ke sasaran proyek, ada 5 poin dari sasaran proyek kami, yaitu menyediakan pencatatan transaksi yang cepat dan akurat, mempermudah pengelolaan keuangan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan laporan keuangan yang informatif, serta meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan konsumen. Nah, jadi lanjut ke metode pengembangan. Nah, metode yang kami gunakan ini yaitu metode waterfall dalam proses pengembangan sistem ini. Nah, baik, masuk ke bab 2 bagian Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari Work Breakdown Structure atau WBS ini. Nah, jadi WBS ini merupakan alat fundamental manajemen proyek yang berfungsi sebagai struktur hierarkis untuk memecah seluruh ruang lingkup proyek menjadi paket-paket pekerjaan atau work package, atau bisa disebut aktivitas-aktivitas kecil gitu. Lanjut ke tujuan WBS. Nah, adapun tujuan utama dari WBS pada proyek sistem point of sale ini yang pertama yakni menjamin 100% dari seluruh pekerjaan dan hasil akhir ini teridentifikasi dan tercakup. Nah, jadi tidak ada yang terlewatkan, semuanya itu mencakup dan terselesaikan. Nah, yang kedua yaitu menyediakan paket-paket kerja atau work package agar bisa menghitung durasi, biaya, dan sumber daya secara akurat. Nah, yang ketiga yaitu menjadi kerangka kerja untuk mengembangkan jadwal proyek, urutan aktivitas, dan menentukan ketergantungan tugas atau peran. Nah, yang keempat yaitu memfasilitasi tanggung jawab kepada tim proyek. Nah, jadi simpelnya ini juga sebagai pengalokasian dari tanggung jawab masing-masing kegiatan gitu. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir yaitu menyediakan struktur untuk memantau, melacak kemajuan dari proyek itu dan mengelola perubahan ruang lingkup secara efektif. Pada poin 2.3 terpapar diagram work breakdown structure dari proyek ini. Seperti pada gambar,
Yang paling atas itu merupakan nama dari proyek tersebut atau proyek yang sedang dijalankan. Nah, karena ini bentuknya hierarkis, dia akan turun-menurun memecah aktivitas jadi lebih rinci. Nah, berikut turunan dari proyeknya, yaitu ada 5 kegiatan utama kita sebutnya, yakni yang pertama ada poin 1.0 yaitu analisa kebutuhan sistem, yang kedua desain sistem, 3 pengembangan sistem, 4 pengujian sistem, dan poin yang kelima implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, ini merupakan kegiatan aktivitas utama proyeknya. Nah, lalu pada bagian 1.0 analisis kebutuhan sistem ini merupakan turunan dari kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan sistem. Nah, yang terbagi menjadi 3 tingkat. Seperti pada gambar, yang tingkat pertama itu merupakan kegiatan utama yang belum dipecah. Nah, dipecah turun menjadi tingkat kedua yang terbagi menjadi beberapa proyek sesuai dengan proyek. Nah, jadi untuk proyek kami bisa dilihat pada gambar itu terbagi menjadi ada 5 proyek turunan gitu. Dan dari 5 proyek turunan ini terbagi lagi menjadi aktivitas yang lebih kecil, yang lebih rinci dari aktivitas tingkat 2, yaitu bagian tingkat ketiga. Nah, untuk di tingkat 3 itu terdapat penanggung jawab dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kalau di proyek kami itu penanggung jawab atau orang yang berperan dalam aktivitas kecil ini yaitu sistem analis. Nah, kurang lebih untuk mekanismenya itu sama. Jadi kesimpulannya dari kegiatan dari proyek turun ke kegiatan utama, terus dari kegiatan utama itu dipecah lagi menjadi aktivitas-aktivitas yang rinci, dan aktivitas yang rinci itu dipecah lagi jadi aktivitas-aktivitas kecil. Jadi kita bisa melihat kegiatan suatu proyek itu secara menyeluruh, yang berfungsi sebagai kemudahan dalam monitoring juga. Nah, kurang lebih sama. Nah, kita lihat yang testing system sama juga, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini turun menjadi aktivitas, ini turun lagi menjadi aktivitas-aktivitas kecil. Nih, yang ada perannya tergantung dari kegiatan tersebut. Nah, ini sistem analis berperan di sini, developer berperan di sini, security analis itu berperan di keamanan data, dan DBA database administrator berperan di backup dan di recovery. Kurang lebih begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke bab 3, bagian penetapan SDM pelaksana. Nah, jadi di bab 3 ini menampilkan kode-kode kegiatan yang dimana akan diidentifikasi siapa saja SDM pelaksana, peralatan, biaya, dan berapa lama waktu pekerjaannya dari masing-masing kegiatan gitu. Untuk formatnya seperti tabel ini. Nah, ada kode kegiatan dan nama kegiatannya. Terus ini dapatnya dari mana? Nah, jadi ini dapat dari WBS tadi. Nah, kita lihat seksama kode kegiatan 1.1.1, nama kegiatannya wawancara pemilik toko teh. Langsung kita cek ke bagian analisis kebutuhan sistem, apakah ada nih. Oke, ternyata ada di tingkat 3. Nah, sama persis di bagian penetapan SDM pelaksana itu kode kegiatan 1.1.1, nama kegiatannya itu wawancara pemilik toko teh. Nah, jadi simpelnya di bagian penetapan SDM pelaksana ini, dari seluruh kode kegiatan itu diidentifikasi lebih rinci untuk mengetahui apa saja yang
dibutuhkan untuk proyek ini. Nah, bisa dilihat formatnya sama semua. Oke, nah jadi ini kita ambil dari tingkat ketiga. Baik, masuk ke bab 4, bagian struktur organisasi proyek. Nah, kita harus tahu juga definisi dari struktur organisasi proyek ini. Nah, jadi struktur organisasi proyek ini merupakan kerangka yang mendefinisikan bagaimana tim proyek itu disusun, bagaimana alokasi perannya, tanggung jawab, dan hubungan antara stakeholder proyek. Nah, tujuannya untuk mengalokasikan sumber daya, memfasilitasi komunikasi agar lebih efektif, dan memastikan wewenang pengambilan keputusan itu berjalan untuk mencapai tujuan proyek. Nah, adapun 5 tujuan dari struktur organisasi proyek itu untuk mendefinisikan peran, menetapkan siapa melapor kepada siapa, mengelompokkan pekerjaan yang terkait. Nah, misalnya dari suatu pekerjaan itu atau dari bidang itu diperankan oleh bidang yang diperani oleh orang yang kompeten dalam bidang tersebut. Nah, yang keempat yaitu memastikan sumber daya ini dialokasikan secara efektif. Yang kelima yaitu menyelaraskan pekerjaan individu ini sesuai dengan visi misi dan jangka panjang dari proyek tersebut. Bagian 4.3 bisa terlihat ada bagian struktur organisasi proyek. Nah, yang dimana pada proyek kami itu di paling atas atau pemegang tertinggi dari proyek ini yaitu direktur pelaksana. Nah, ini sifatnya hierarkis di struktur organisasi proyek ini. Lalu dibawahin oleh tiga manajer fungsional. Nah, manajer fungsional ini merupakan manajer-manajer dari masing-masing fungsi atau bidang. Nah, di proyek kami itu terbagi menjadi 3 fungsi atau 3 bidang, yaitu di bidang analis atau analisa, di bidang development atau pengembangan, dan bidang testing atau pengujian. Nah, lalu manajer fungsional tadi itu dibawahi oleh staf-staf fungsional. Secara definisi, staf-staf fungsional itu staf yang memang memiliki fungsi dan kompetensi di bidang tersebut, yang ahli lah, bahasa simpel ya. Nah, jadi untuk di bagian analis itu dibawahi oleh sistem analis, security analis, dan database analis. Di bagian pengembangan dibawahi oleh database administrator, developer, UI UX designer, sistem integrator, dan IT support. Nah, untuk di bagian testing atau pengujian itu dibawahi oleh QA tester dan trainer. Nah, lalu ada turunan lagi. Nah, lalu apa sih yang ada di kotak biru ini? Nah, jadi kotak biru ini merupakan area koordinasi proyek. Nah, lalu apa bedanya dengan kotak putih dan kotak biru? Nah, untuk di kotak putih ini kita lihat warnanya ada kotak berwarna merah. Nah, kotak berwarna merah ini merupakan staf fungsional yang terlibat dalam proyek. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi, ini merupakan orang-orang yang memiliki fungsi di situ. Lalu di kotak biru ini atau di area koordinasi ini kotaknya berwarna abu-abu. Nah, secara keterangan yang abu-abu ini merupakan staf di bawah manajer fungsional dan manajer proyek. Nah, jadi para staf yang ada di area koordinasi proyek ini itu berada di koordinasi dari manajer fungsional dan manajer proyek. Namun perlu digarisbawahi, dalam lingkup operasional itu staf-staf fungsional ini bawahi oleh manajer proyek. Nah, jadi manajer proyek sebagai pemegang istilahnya dari staf-staf tersebut. Baik, mungkin sekian
pemaparan dan penjelasan dari kelompok 8 ini. Apabila ada salah kata dan salah pemahaman, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.